selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Aquarius ya di minggu ketiga Oktober 2025. Oke, buat para Aquarius, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Aquarius. 25. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja buat para Aquarius. Di kartu yang pertama aku lihat di minggu ketiga ini sepertinya ada unek-unek yang disimpan oleh seorang Aqua ya. Ada hal-hal yang terkadang kamu ngerasa kayak kurang disupport, apakah dalam keluarga ataukah dalam circle atau di lingkungan kerja, di lingkungan bisnis kamu ya. Ada hal-hal yang ngebuat kamu jadi ngerasa kok aku kurang disupport nih gitu. Ada beberapa unek-unek kamu tentang ini semua yang kamu pendam sendiri gitu. Unek-unek ya dipendam sendiri lah kak, ya betul. Ya, ada hal-hal yang terkadang ngebuat kamu ingin memisahkan diri, kayak apa aku misah aja ya gitu dari mungkin dari kerja sama ini, atau aku menjauh aja dari circle ini karena nggak ngerasa dapat support apapun gitu. Kayak terkadang ada hal-hal yang nggak enak gitu yang mungkin di dalam circle dibahas, diomongin berkaitan dengan kamu ya, atau ada sindir menyindir, singgung menyinggung, sehingga jadi nggak nyaman gitu ya. Atau terutama ini banyak terjadi di lingkungan kerja gitu. Kok cuma aku doang sih kak yang kerja kayak gini, beban kerjanya gitu ya. Aku ngerasa kayak ini nggak ada orang yang nge-support aku, malahan di sini bikin aku capek banget rasanya ya. Malahan di sini juga secara istilahnya, secara perlakuan juga kurang oke ya. Gitu. Terus juga di minggu ketiga ini kalau aku lihat Aqua ya, ada hal-hal yang terkadang ngebuat perasaan kamu jadi cukup tertekan. Oke. Tapi kamu merahasiakan ya apapun hal-hal yang ngebuat kamu jadi merasa tertekan, karena kamu gak ingin sama sekali orang lain tahu bahwa wah aku tuh lagi tertekan. Kamu gak ingin gitu ya, meskipun terkadang kamu kehilangan center dari dirimu, terkadang kamu juga bahkan jadi nggak bisa mendengarkan inner voice-mu sendiri gitu ya karena saking tertekan ya. Tapi kalau di hadapan orang-orang kamu mencoba untuk itu udah biasa Aquarius itu ya, tapi dalam hati terkadang lumayan berkecamuk kacau gitu ya. Tapi kamu nggak memperlihatkan ke siapapun kalau kamu lagi ngerasa tertekan. Oke. Terus juga di minggu ketiga ini aku lihat di sini ada hal-hal yang berkaitan dengan kestabilan keuangan. Ya, memang keuangan stabil ya, itu bagusnya ya, keuangan kamu stabil. Di sini ada profit, ada hal-hal yang berkaitan dengan uang, nyaman lah pokoknya kamu ya, nggak merasa sulit soal uang. Terus beberapa dari Aqua juga kalau aku lihat di sini mencoba untuk sabar ya, karena ada masalah yang datang di minggu ketiga ini ya. Masalah akan hadir, bahkan di sini dalam masa penyelesaian masalah ini juga nggak sebentar. Kalau aku lihatnya kamu harus banyak sabar, dan kamu akan sabar dan banyak mengontrol emosimu, nahan gitu ya, nahan untuk nggak marah, untuk nggak emosi gitu. Dan bahkan dari masalah yang datang di sini kalau aku lihat ya, akan proses healing nantinya dari masalah ini sendiri pun buat dirimu itu akan lama, slow berjalannya. Ada hal-hal yang nantinya masalah datang, cuma kamu nggak bisa merubah banyak situasi dan kondisinya dalam permasalahan tersebut ya. Untuk menyelesaikan masalahnya aja di sini sebenarnya udah ngebuat kamu jadi capek gitu. Kayak ada hal-hal yang terkadang menemui jalan buntu dalam penyelesaian masalah, makanya terkadang kamu cukup merasa tertekan ya di minggu ketiga ini. Cuma kalau soal duit aman ya. Terus juga di minggu ketiga ini Aquarius, kalau aku lihat sih Aquarius ini kayak capek, butuh istirahat gitu ya.
butuh healing, butuh waktu buat diri sendiri. Carilah waktumu untuk istirahat biar kamu nggak stres ya. Kasihan ya badanmu, pikiranmu, mentalmu ya. Terus juga di minggu ketiga ini aku lihat ya soal uang di sini bagus ya, berkembang, bahkan ada potensi untuk sumber pekerjaan baru di minggu ketiga ini ya. Soal duit di sini kamu sangat getol ya, sangat berdedikasi dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Ada perkembangan bahkan di sini untuk hal yang menjadi sumber pemasukannya kamu. Cuma ada persaingan, kompetisi ya. Oke. Terkadang juga ada beda pendapat, adu argumen dalam hal-hal yang menjadi sumber penghasilan kamu. Mungkin kamu terlibat pekerjaannya dengan banyak orang, nggak hanya bekerja buat atau dengan diri sendiri ya. Ada banyak pihak yang terkait dengan kamu sehingga nggak akan terelakkan yang namanya adu argumentasi, perdebatan di sini yang bikin kamu cukup chaos, singgung menyinggung tadi. Makanya kamu ngerasa tertekan. Uangnya ada, profitnya ada, untungnya ada, pemasukan penghasilannya ada, cuma lingkungannya yang nggak support rasanya gitu ya. Terus juga di minggu ketiga ini aku lihat ada hal-hal yang ngebuat perasaan kamu tuh jadi nggak stabil ya. Ini tentang emosi tadi. Kenapa nggak stabil, Kak? Karena selalu saja ada orang-orang yang menghadirkan masalah buat kamu ya. Gak stabil dong, tapi kamu udah berusaha buat sabar. Kalau aku ngeliatnya gitu, udah berusaha buat sabar, tahan emosi ya nih, dan kamu akan sangat ngeprotek dirimu gitu dari orang-orang yang bisa ngebuat perasaan kamu jadi sakit gitu ya, terutama sih dengan omongan mereka. Kamu akan sangat ngeprotek dirimu dari orang-orang yang omongannya nggak enak tentang kamu gitu, dan kamu akan berusaha untuk jujur terhadap apapun yang kamu rasakan dan mengkomunikasikan apa yang kamu rasakan tersebut juga. Ya bagus sih, oke. Dan selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Aquarius di minggu ketiga Oktober 2025. Oke. Yang pertama di sini kamu dipesankan katanya coba ambil waktu buat diri sendiri ya. Take time, oke, dan apapun hal yang menjadi pertanyaannya kamu, jawabannya akan hadir kepada dirimu sendiri ya. Jadi kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan di kepalamu akan kehidupan kamu, kenapa aku begini, kenapa aku seperti ini sekarang, sesungguhnya jawabannya nanti akan ada bersama dengan kamu. Kalau kamu udah cari waktu buat diri sendiri, buat me time, buat quality time sama diri sendiri ya. Cari waktu untuk istirahat, cuti, ngapain kayak gitu ya, menyendiri, maka kamu akan dapat jawabannya gitu atas keresahan hatimu ya. Hal-hal yang menjadi beban pikiran selama ini menjadi pertanyaan kamu ya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan coba tuh kan take your time ya to think. Oke. Jadi sebelum kamu melakukan hal apapun coba katanya pikir dulu sebelum kamu bertindak ya. Makanya di sini butuh waktu buat diri sendiri dulu agar kamu bisa lebih tenang juga di dalam pengambilan keputusan ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan tetapkan dirimu pada tujuan-tujuanmu dan enjoy dalam setiap momennya. Jangan mudah melenceng ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Aquarius di minggu ketiga ya Oktober ini, kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Libra, terus ada Sagittarius, Gemini, Libra, dan Aquarius, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sama Aquarius juga bisa, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aquarius.